semuanya, selamat datang di sesi studi kita. Jujur, saya sangat antusias hari ini karena kita bakal membedah sebuah topik yang, wow, bisa dibilang paling krusial, tapi ironisnya paling sering disalahpahami dalam kekristenan. Ya, kita akan mengupas tuntas modul pemuridan dan doktrin tentang Roh Kudus. Sering banget kan kita dengar topik ini direduksi jadi semacam kekuatan mistis aja? Nah, anggap saya sebagai rekan diskusi Anda hari ini. Kita bakal bedah materi ini perlahan, terstruktur, dan pastinya seru. Siap? Yuk kita mulai! Oke, mari kita langsung masuk ke teks utamanya. Yohanes 16 ayat 13 bilang begini, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran." Nah, ini bukan sekedar kalimat puitis ya, ini fondasi kita. Teks ini menempatkan Roh Kudus sebagai pemandu mutlak. Coba pikirkan, tanpa bimbingannya, mengerti perjanjian baru itu ibarat menebak-nebak dalam gelap, gak akan ketemu kebenaran sejatinya. Jadi, itu bawa kita ke satu pertanyaan yang sangat mendasar. Siapa sih dia sebenarnya? Coba deh direnungkan sebentar. Karena faktanya, tanpa benar-benar mengenal siapa Roh Kudus secara personal, sebagian besar isi Alkitab itu cuma bakal jadi misteri besar yang nggak akan pernah terpecahkan. Kita nggak bisa cuma sekedar tahu apa isi teksnya tanpa kenal siapa sosok di balik itu yang menuntun pemahaman kita. Ini peta perjalanan kita hari ini. Pertama, misteri terbesar. Kedua, roh dalam angka. Ketiga, kuasa di balik Yesus. Keempat, pekerjaan nyata dalam hidup kita. Dan yang terakhir, mengapa ini mendesak. Kita masuk ke bagian pertama, misteri terbesar. Seperti yang saya singgung tadi, Roh Kudus itu sangat sentral. Tapi sayangnya, sering dianaktirikan di gereja modern. Padahal, faktanya sungguh luar biasa loh. Dia itu sama sekali bukan sekedar karakter figuran. Roh Kudus adalah kunci utama dari seluruh literatur Alkitab. Bayangkan, kehadirannya sudah tercatat sejak ayat kedua di Kitab Kejadian, dari awal mula penciptaan dunia, dan terus aktif bekerja sampai ke pasal paling akhir di Kitab Wahyu. Kehadirannya yang super konsisten dari awal sampai akhir sejarah manusia ini benar-benar membuktikan betapa krusialnya peran dia. Lanjut ke bagian kedua, roh dalam angka. Nah, apa yang paling menarik di sini adalah pergeserannya. Kita berpindah dari konsep misteri yang mungkin terasa abstrak ke data empiris yang benar-benar nyata. Di Perjanjian Lama, Roh Allah disebutkan sebanyak 88 kali dan menyebar di 23 kitab. Angka yang lumayan kan? Tapi coba lihat apa yang terjadi di Perjanjian Baru. Boom! Angkanya meledak menjadi 264 kali. Bahkan, ada 57 referensi cuma di dalam kitab Kisah Para Rasul saja. Ledakan data ini jelas bukan kebetulan belaka. Ini murni menandakan era baru, di mana Roh Allah kini tinggal berdiam di dalam setiap orang percaya, bukan cuma mampir di para nabi atau raja seperti zaman dulu. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, kuasa di balik Yesus. Ini adalah studi kasus yang paling penting. Logikanya begini. Kita nggak mungkin bisa mengenal Yesus secara mendalam kalau kita nggak melihat bagaimana Roh Kudus memberdayakan setiap fase kehidupan Yesus di bumi. Mari kita runut sedikit kronologinya. Mulai dari titik awal, Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Lalu lompat ke usianya yang ke-30, saat ia dibaptis, Roh Kudus turun ke atasnya. 40 hari setelahnya, Yesus dipimpin oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Setahun kemudian, pelayaran pengajarannya dimulai, juga dengan kuasa Roh. Dan bahkan saat melakukan mujizat mengusir setan pun, itu dilakukannya oleh kuasa Roh Allah. Fakta ini benar-benar bikin merinding. Bahkan anak Allah sekalipun saat menjalankan misinya di bumi, secara penuh bergantung dan tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Luar biasa ya? Kita bergeser ke bagian keempat, pekerjaan nyata dalam hidup kita. Sekarang kita tarik materi ini ke ranah yang lebih personal, ke dalam kehidupan spiritual Anda sehari-hari. Berdasarkan sumber kita, ada 6 pekerjaan aktif yang Roh Kudus kerjakan saat ini juga. Pertama, ia meyakinkan kita akan dosa, seperti kompas moral internal yang terus menyala. Kedua, ia memberi kelahiran kembali secara rohani. Ketiga, ia terus-menerus memperbarui hidup kita setiap hari. Keempat, ia secara aktif menuntun kita sebagai anak-anak Allah. Kelima, ini yang paling saya suka, ia berdoa dan menjadi pengantara untuk kita ketika kita sampai kehabisan kata-kata. Dan keenam, ia menguatkan batin kita saat menghadapi badai kehidupan. Jadi, poin krusialnya, Roh Kudus bukan cuma konsep teologi jadul di atas kertas, tapi sebuah kebutuhan mutlak dan dinamis untuk kita jalani hari ini. Dan akhirnya,
Bagian kelima, mengapa ini mendesak? Di sini nada kita harus sedikit lebih serius teman-teman. Ini adalah peringatan urgensi. Membangun pemuridan yang sehat itu benar-benar butuh pemahaman ini sekarang juga. Apalagi dengan banyaknya pandangan keliru di era modern. Kita harus meluruskan ini. Roh Kudus sama sekali bukan kekuatan tak berpribadi. Dia bukan sekedar gelombang energi kosmik. Dan tolong catat ini, dia juga bukan sekedar Yesus dalam wujud lain. Ia adalah pribadi ilahi yang nyata, terpisah, yang punya tugas spesifik menuntun kita. Kalau kita menganggap dia cuma sebagai energi, kita merampas relasi personal yang seharusnya kita bangun bersamanya. Miskonsepsi semacam ini lumayan marak loh di gereja-gereja sekarang. Masih banyak yang secara keliru memperlakukannya cuma sebagai energi yang bisa dikendalikan semau kita. Ada yang mengira dia sekadar bentuk lain dari Yesus. Terus belum lagi perdebatan dan kebingungan soal apa itu baptisan roh, atau apa sih tujuan sebenarnya dari karunia-karunia rohani itu. Nah, ini mengilustrasikan dengan sangat brilian kenapa doktrin yang sehat adalah pertahanan terbaik kita. Sesederhana ini, pemahaman yang keliru pasti akan menghasilkan praktik iman yang keliru. Sebagai penutup eksplorasi materi kita hari ini, saya mau kasih satu pertanyaan provokatif buat Anda renungkan. Pertimbangkan baik-baik, apakah Anda benar-benar mengenal roh yang sedang memimpin hidup Anda saat ini? Setelah kita melihat bukti empirisnya, sejarah hidup Yesus, dan pekerjaan nyatanya hari ini, saya sangat berharap rasa penasaran Anda nggak berhenti di sini. Kembalilah ke teks Alkitab Anda, pelajari lebih dalam, dan rasakan tuntunannya secara personal. Terima kasih banyak udah bergabung di sesi studi ini, teruslah menggali, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.